harus kita punya supaya kita mampu melihat sesuatu yang tak terlihat, saudara? Kita baca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, berbicara harapan adalah sesuatu yang belum terjadi, saudara. Sesuatu yang belum kelihatan. Dan itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Apa sih harapan Bapak Ibu? Apa sih impian yang kita punya? Namanya juga harapan, saudara, sesuatu yang belum nyata. Tetapi kenapa seringkali harapan kita berhenti di tengah jalan, saudara? Kenapa harapan kita buyar begitu saja? Karena landasannya menentukan harapan itu, saudara. Kalau Anda berharap dengan landasan yang rapuh, maka itu akan buyar dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau landasannya benar, saudara, nggak peduli apapun yang terjadi, sekalipun masih jauh panggang dari api, aku tetap berkata, aku akan mendapatkannya. Karena apa? Karena aku sudah melihatnya. Bapak Ibu, ada banyak harapan yang ada dalam Alkitab. Ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita dalam Alkitab ini yang memang belum kelihatan. Namanya juga janji, namanya juga harapan. Itu masih sebuah peristiwa yang belum nyata, saudara. Tetapi ingatlah, kalau betul kita punya dasar yang benar, mengharapkan dan menginginkan janji itu, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk melangkah sampai pada titik nyata dari harapan itu, saudara. Makanya penulis Ibrani ini berkata, kalau mau Anda melihat sesuatu yang tak terlihat itu, dasarilah dengan iman percaya Anda kepada Tuhan. Apa sih arti iman, saudara? Menurut Anda iman itu apa sih? Saudara, Anda duduk di situ itu karena iman loh. Kalau Anda nggak beriman, nggak mungkin duduk di situ. Jadi iman itu apa sebenarnya? Kadang-kadang kita nggak mikir, kan? Nggak perlu mikir lagi kalau percaya, kalau beriman, saudara. Makanya akal seringkali nggak masuk ketika sudah bicara iman. Kenapa kita blek duduk aja, saudara? Nggak mikir lagi tuh. Setiap kita lihat kursi, duduk. Lihat kursi, duduk. Berbicara yakin, nggak mikir lagi, Pak. Jadi iman itu adalah menyerah total. Tak perlu ini lagi, saudara. Ngapain kita percaya kalau masih mikir, saudara? Nggak perlu percaya kalau masih mikir, saudara. Jadi kalau betul kita yakin dengan Tuhan kita, yakin dengan Yesus kita, yakin dengan Alkitab yang kita punya, engkau akan bisa melihat, gak peduli apapun yang terjadi, sampai engkau menemukannya. Sampai engkau bisa duduk, sampai engkau bisa menikah, engkau punya anak, sampai engkau apapun yang engkau harapkan dalam hidup ini. Kalau betul iman itu seperti itu, saudara. Seringkali kan kenapa harapan kita kandas setengah jalan? Iya ya, udah 30 tahun umur saya. Iya ya,
Udah 40 tahun umur saya. Iya ya. Udah 50 tahun umur saya. Iya ya. Akal jalan, saudara. Makanya penulis Ibrani berkata, dasar dari segala sesuatu. Dasar itu fondasi, saudara. Penopang. Menjadi sebuah inti, saudara. Inti itu kita tahu ya. Berbicara inti, inilah segala sesuatunya. Yang lain boleh nggak ada, yang ini harus. Bapak Ibu, kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang bisa masuk di akal kita, yang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka ada banyak hal yang kita tidak bisa mampu melihatnya, saudara. Makanya kalau sudah baca kemudian ayat 2 dan seterusnya dari Ibrani pasal 11, itulah yang dialami oleh pejuang-pejuang iman ini. Salah satunya adalah Abraham. Bayangin saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan 75 tahun. Dia baru dapat anak 100 tahun. Tapi dia gak pernah beranjak dari harapan itu, saudara. Sekalipun menurut, kalau saudara baca nanti di ayat selanjutnya, walaupun tidak ada harapan untuk berharap. Kenapa? Karena dia sudah melihat sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Mudah kita hari-hari ini terombang-ambing oleh karena apa? Karena situasi dan kondisi hidup yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat, saudara. Fondasinya yang nggak kuat, yaitu apa? Iman kita. Saya tidak tahu apa yang Anda harapkan di dalam Tuhan hari ini, saudara. Landasi itu dengan iman Anda kepada Tuhan. Makanya perlu kita juga bukan pertanyakan ya, lihat iman kita sebesar apa sih. Makanya kita harus bertumbuh dalam iman, saudara. Bertumbuh dalam iman. Jangan kanak-kanak melulu, saudara. Jangan bayi melulu yang disuapi. Bagaimana bisa bertahan di gejolak hidup untuk menggapai harapan di dalam Tuhan? Gak mungkin, saudara. Akan diterabas oleh persoalan dan kesulitan hidup. Tetapi kalau kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin kokoh di dalam iman, karena itulah dasarnya. Sekuat apa iman kita dan sekuat itulah harapan kita di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita ambruk berarti dasarnya nggak benar, imannya nggak benar, saudara. Terlalu mudah hari ini orang terombang-ambing, saudara. Hari ini apa, besok apa. Jadi mari, saudara, tumbuhkan iman kita semakin besar. Itulah yang dimiliki oleh perempuan Viro Venesia itu kan, saudara. Besar imanmu, ibu. Sehingga dia tidak pernah, walaupun dia direndahkan, walaupun dia nggak dianggap, karena dia sudah melihat kesembuhan, saudara. Walaupun titik kesembuhan itu masih jauh, saudara. Sampai-sampai Yesus berkata, besar imanmu, ibu. Nah, kita kadang-kadang diterpa angin sepoi-sepoi aja udah ambruk kita, saudara. Tapi apapun anginnya, kalau dasarnya itu iman kita itu kokoh, gak peduli apapun yang terjadi. Sebelum aku menemukan apa yang aku sudah lihat yang tak terlihat itu, aku akan maju terus karena aku tahu itu adalah milikku, saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun, saudara, adalah iman yang menjadi fondasi yang harus kita miliki, saudara. Makanya kata dasar di sana dipakai menjadi suatu fondasi yang kita kenal, saudara. Saudara tahu bangunan setinggi apapun ditentukan oleh fondasinya. Gak mungkin, saudara, bangunan 20 tingkat fondasinya rapuh, ambruk, saudara.
ambruk, dan kadang-kadang memang harapan kita ambruk, saudara. Bayangin, saudara tahu Abraham dipanggil 75 tahun. Dia harus menunggu 25 tahun. Kalau Abraham dipanggil 15 tahun, masih mending saudara ke 100 tahun. Ini 75 tahun, saudara. Berarti waktunya itu sebenarnya itu udah tua maksudnya. Kalau berjalan, belum menemukannya, gampang ambruk, saudara. Tapi Abraham tetap melangkah, loh. Tetap setia, tetap berharap, walaupun tidak ada apa sih alasan berharap lagi. Usia sudah 90, istrinya sudah, kira-kira mereka itu selisihnya 10 tahun, saudara. Berarti 80, belum lagi si Sarahnya udah mati haid, saudara. Tapi tetap, itu karena dasarnya kokoh, saudara. Memang saya sudah pernah bicara beberapa minggu lalu, saudara. Beriman kepada Tuhan itu ngeri-ngeri sedap memang, saudara. Ngerinya itu apa? Masih jauh dari apa yang kita harapkan, saudara. Sedapnya apa? Kita sudah lihat, saudara. Sesuatu yang belum kelihatan. Terkadang, saudara, kita, Tuhan, kalau bulan depan belum, sorry Tuhan. Jangan pikir Tuhan akan takut, loh, saudara. Lalu buru-buru kasih. Enggak. Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan itu tepat, saudara. Makanya harapkanlah segala sesuatu didasari iman kita kepada Tuhan. Iman yang kemana? Yang kokoh, kuat, inti. Ya, itu berbicara kesetiaan. Kalau saudara berkata percaya tapi nggak setia, itu bukan percaya, saudara. Kata iman dalam bahasa Alkitab itu memiliki arti juga kesetiaan. Jadi kalau kita berkata beriman tapi nggak setia, itu bukan iman, saudara. Makanya dibilang menjadi fondasi kuat, teguh, kokoh, saudara. Jadi iman adalah dasar dari harapan kita. Fondasi yang kokoh bagi hal-hal yang kita nantikan di masa depan, saudara. Jadi jangan berhenti dalam bertumbuh dalam iman, saudara. Visi kita kembali lagi bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Balik lagi bagaimana cara bertumbuh, gak bisa tidak, bacalah Alkitab, saudara. Setiap hari. Gak mungkin kita memiliki iman yang bertumbuh kalau kita kesampingkan Alkitab. Karena Alkitab itulah yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, menuntun kita, membuat kita sabar menanti. Bukan POBs ya, sabar menanti, bukan. Tapi betul-betul sabar. Kenapa? Karena aku sudah lihat. Mana? Di dalam kacamata iman, saudara. Jangan karena, wah, dia udah senyum sama saya. Bukan, saudara. Senyumnya bisa berubah nanti besok jadi pahit, saudara. Baca Alkitab, saudara. Kenapa saya ingatkan terus ini? Karena ini godaan, saudara. Jangankan saudara, saya juga tergoda untuk tidak baca Alkitab. Tergoda, saudara. Makanya harus kita saling ingatkan. Mari kita budayakan saling bertanya, saudara. Karena hanya lewat itu iman kita bertumbuh, saudara. Tapi ingat, jangan cuma baca Alkitab. Coba punya komitmen juga untuk melakukannya. Disitulah akan bertumbuh iman, saudara. Disitulah akan menjadi sebuah kenyataan iman yang semakin dewasa. Dan percayalah, saudara,
Iman yang dewasa sungguh betul bertumbuh akan memiliki hidup yang berubah. Gak mungkin iman bertumbuh hidupnya gak berubah. Gak mungkin, saudara. Itu hanya bisa apabila baca Alkitab tapi gak melakukannya. Gak mungkin juga imannya bertumbuh. Imannya bertumbuhlah ketika baca Alkitab dan melakukannya. Memang gak mudah, saudara, ya. Tetapi ingatlah, ketika kita punya komitmen, Tuhan tolong saya berkata jujur gak bisa lakukan firman-Mu ini, tetapi aku mau bertumbuh. Di saat kita melakukan firman itulah kuasanya akan bekerja, saudara. Kita lakukan firman Tuhan, firman-Nya tetap berkuasa, saudara. Tetapi ingatlah, kalau mau kuasa firman Tuhan ini berlaku dalam hidup kita, itu hanya bisa apabila ketika kita baca Alkitab dan melakukannya. Disitulah kuasanya. Ada 10 kusta datang kepada Tuhan Yesus, saudara, berseru, Yesus, kasihani kami, sembuhkan kami. Apa kata Yesus? Perlihatkan dirimu kepada iman. Loh, ini mah ngeledek itu, saudara. Bercanda atau menghina itu. Orang pergi ke imam untuk membuktikan dia udah sembuh. Orang kusta disuruh pergi ke imam. Apa nggak menghina tuh? Tapi disitulah, bisa aja kan Yesus berkata, sembuh loh, sembuh kan? Tapi Yesus nggak berkata sembuh, enggak, perlihatkan dirimu kepada imam. Bisa aja mereka berkata ini, Guru, kami memang sudah hina, tapi jangan dihina lagi dong. Perlihatkan pada imam, apa kata imam nanti. Tapi itulah, saudara, mereka percaya kepada Yesus untuk mengalami kuasa Allah. Tahu bahwa Yesus berkuasa. Tapi ingatlah, kuasa dari kebenaran firman Tuhan baru akan terjadi ketika mereka melakukannya. Firman Tuhan berkata, maka pergilah mereka dan mereka menjadi tahir. Mereka nggak tahir ketika Yesus berfirman. Enggak. Mereka tahir setelah firman yang keluar dari mulut Yesus dilakukan, saudara. Kuasanya bekerja ketika mereka taat pada firman. Barangkali kita ngelontok mungkin Alkitab di otak kita. Percuma kalau tidak dilakukan. Tapi ingatlah, saudara, ketika firman yang ada di otak kita dan hati kita lakukan, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Kita diubahkan karena kuasa kebenaran firman. Terkadang kita punya firman untuk menghakimi kan, saudara. Makanya nggak bertumbuh. Saudaraku, kalau mau melihat sesuatu yang tak terlihat, besarkan kapasitas iman kita, saudara, untuk melihatnya. Karena nggak mungkin dengan kacamata kita, nggak bisa, saudara. Apalagi pergumulan, masalah, kesulitan, penderitaan menggoncang harapan kita. Udahlah, apalagi gue udah tua, gue masih berharap. Apaan? Kan itu, saudara. Udahlah, kamu gak punya pendidikan, berharap naik dalam pekerjaan. Udahlah, gak usah mimpi. Mimpi dan harapan berbeda, saudara. Mimpi bisa menjadi kisah yang memang hanya lewat, saudara. Tapi harapan tidak akan pernah berhenti sebelum harapan itu menjadi kenyataan, saudara. Dan itu hanya bisa apabila landasannya kokoh, imannya kokoh. Kemarin Ibu Harwan berkhotbah tentang Thomas Alva Edison, saudara. Saya tidak tahu itu Edison itu orang Kristen apa enggak, saudara. Tapi luar biasa loh dia. Percobaan yang gagal dan gagal. Kenapa sih terus, saudara? Kenapa dia terus? Karena dia sudah melihat terus, saudara, bahwa suatu saat dunia akan diterangi oleh lampu. Makanya dia gak pernah berhenti, saudara. Maju terus. Kenapa? Dilandasi oleh keyakinan, saudara.
atau keyakinan kepada Yesus apa enggak itu. Dia yakin satu saat aku akan menemukan lampu. Bapak Ibu, apalagi kita iman kepada Kristus, nggak akan ada yang bisa menghentikan kita, saudara. Nggak akan ada. Kalau betul iman kita adalah iman yang kokoh, nggak akan ada. Makanya iman itu menjadi kuat dan teguh. Nggak mungkinlah iman menjadi dasar kalau nggak kokoh dan teguh, saudara. Nggak mungkin. Karena harapan itu adalah sesuatu masih jauh, saudara. Masih, menurut kata dunia itu mimpi, saudara. Sesuatu yang belum pasti. Tapi ingatlah, harapan di dalam Tuhan bukanlah sebuah keraguan. Bukanlah sesuatu yang hanya janji-janji kosong, tetapi itu mencakup janji-janji Allah yang memang belum terrealisasi. Belum memang. Tapi ingatlah, yang berjanji siapa? Tuhan, saudara. Nggak pernah ia ingkar janji. Kalau Maulisi yang berjanji, apalah saya, saudara, nggak usah percaya. Ya, jangan percaya. Tapi kalau Tuhan berjanji, masa nggak usah mikir lagi, saudara. Kenapa kok kursi kita langsung duduk sih? Kok Tuhan masih ragu-ragu, Tuhan? Kok? Soalnya kadang-kadang kita lebih yakin pada kursi daripada kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ke Tuhan pakai mikir, ke kursi enggak. Padahal percaya itu nggak mikir, saudara. Kalau kita masih mikir percaya, nggak akan jadi. Makanya menyerahkan sepenuhnya kepada apa yang kita yakini, ke kursi, ke uang, ke jabatan, ke karir, ke keluarga, kan gitu kan? Tergantung kemana kita yakin, kemana kita percaya. Makanya perlu semakin bertumbuh imannya, saudara. Kenalilah Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah mengecewakan, Tuhan gak pernah melupakan, Tuhan gak pernah membiarkan, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang selalu memikirkan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Di mana itu, saudara? Nggak ada itu di Facebook-nya orang-orang yang tidak baca Alkitab, maksud saya. Makanya kalau saudara punya Facebook, punya Instagram, kutiplah kebenaran Alkitab dan postinglah, saudara, ketika orang baca, oh iya ya. Jadilah misionari-misionari, saudara, dengan handphone Anda. Saya akan ingatkan itu terus. Jadi iman adalah dasar, fondasi, alas. Tentu yang harus kokoh. Jangan asal iman begitu aja. Bagi apa yang kita harapkan? Apa sih yang Anda harapkan hari ini? Saya berharap supaya kerjaanku semakin baik. Saya berharap keluargaku semakin baik. Saya harap masa depanku baik. Saya harap saya tahun sekian akan bla 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 dan seterusnya, saudara. Apalagi ketika Anda mengutip Alkitab, wow, itu paling mantap itu harapan itu, saudara. Makanya harapan Anda sesuaikan pada Alkitab. Jangan asal berharap. Saya berharap saya dapat cowok yang ganteng, punya Mercy, punya rumah di Pondok Indah. Sesuai Alkitab enggak? Kalau nggak sesuai, jangan kecewa nanti kalau nggak terjadi, saudara. Baru yang kedua, saudara. Iman itu apa? Bukti dari apa yang kita tidak lihat. Dunia aja punya itu, saudara, walaupun nggak percaya Yesus. Saudara pernah baca kisah hidup dari pembuat Disneyland, saudara? Saya nggak tahu namanya, itu lupa saya, saudara. Meninggal sebelum Disneyland jadi di Amerika. Istrinya masih ada, diteruskan oleh koleganya, saudara, tangan kanannya. Jadilah Disneyland yang di Amerika yang pertama itu, saudara. Diresmikanlah, dipotong pita oleh istrinya. Tangan kanannya berbisik kepada istrinya, coba ya, nggak tahu namanya siapa itu, taruhlah si Tony nama pemilik. Coba kalau Tony ada di sini ya, katanya. Mendengar itu, istrinya bilang apa? Coba ya, Tony ada di sini, dia bisa melihat mimpinya sudah jadi. Istrinya bilang apa, saudara? Salah kan, dia sudah melihat ini, katanya.
Dia sudah lihat. Padahal masih jauh. Dia sudah lihat. Kenapa? Keyakinan, saudara. Dia mampu melihat jauh ke depan, walaupun nggak bisa dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Dan penulis Ibrani berkata, iman itu bukti. Bukti tahu ya? Kita tahu bukti ya? Sudah ada. Itu bukti. Kalau bukti masih abstrak, itu bukan bukti. Bukti itu nyata, real. Dari yang tidak kita lihat. Pernahkah Anda berkata, aku yakin aku akan dapatkan ini, padahal masih jauh? Seringkali kita nggak ini ya, nggak fair gitu loh. Saudara punya anak masih 5 tahun, tapi Anda bisa berkata, nanti anak ini jadi insinyur. Kan gitu kan, seringkali kita kan, anak ini jadi dokter, anak ini jadi pengacara, anak ini jadi hakim. Padahal masih 5 tahun, saudara. Dan Anda bergerak sesuai dengan keyakinan itu kan. Itu bisa kenapa? Yakin loh, saudara. Oh, mungkin kita berkata begini, oh karena dia punya duit. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Ada orang yang nggak punya apa-apa, saudara. Dia yakin bahwa suatu saat saya adalah menjadi pedagang sukses. Padahal dia makan juga susah, saudara. Yakin, makanya bergerak sesuai dengan keyakinan itu. Kenapa? Sudah lihat, saudara. Keyakinan itu menjadi bukti. Nah, kalau suatu saat kita punya keyakinan seperti itu, iman kepada Tuhan seperti itu, ingatlah saudara, kalau itu betul keyakinan Anda kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah berhenti sebelum Anda sampai di apa yang Anda imani. Kenapa? Karena sudah lihat. Sudah lihat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita berhenti? Karena belum lihat, saudara. Karena belum lihat. Itulah sebabnya, saudara. Kadang-kadang kita tidak lagi melangkah karena antara kita dengan apa yang terjadi di masa depan itu jaraknya jauh, saudara. Jauh jaraknya. Aduh, nggak mungkin lah saya ke sana. Nggak mungkin nyampe, nggak mungkin. Sudah capek saya, udah ngos-ngosan. Kan gitu, saudara. Tapi coba tarik dari masa depan itu ada di sini, saudara. Anda akan bergerak sesuai dengan apa yang Anda sudah lihat. Walaupun itu kenyataan masih jauh, saudara. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan masa depan kita, saudara. Itu bisa kenapa? Iman. Iman, saudara. Itu yang dimiliki oleh Abraham. Ketika dia dipanggil 75 tahun, dia sudah memiliki 25 tahun ke depan, saudara. Memang di tangannya belum ada, tapi udah melihat 25 tahun ke depan. Itulah membuat dia melangkah maju, saudara. Bukti. Tetapi ingatlah, saudara, percaya yang seperti itu bukan berarti tidak ada tantangannya. Makanya dibilang landasan tadi kokoh. Tapi kalau saudara sudah menarik sesuatu yang di depan itu di sini, walaupun masih belum real, Anda akan maju terus. Saya tidak akan berhenti sebelum aku menikmati ini, mendapatkan ini. Itulah yang disebut iman, saudara. Jadi iman yang sebenarnya adalah iman yang mempengaruhi cara kita dalam menjalani hidup ini, saudara. Engkau tak antusias bekerja, kenapa? Karena engkau sudah melihat sesuatu yang akan engkau dapatkan di depan. Walaupun mungkin tempat pekerjaanmu suram, saudara. Orang yang memiliki sesuatu yang sudah dilihat di masa depan justru akan mendorong di hari ini. Ada pergumulan maju terus, ada persoalan nggak berhenti, ada kemelut dia jalan terus. Kenapa? Sudah lihat. Nah, karena kita belum lihat, makanya kita kadang-kadang berhenti di tengah jalan, saudara. Iman itu mampu melihat sesuatu yang tak terlihat.
Sehingga dia bergerak sesuai dengan apa yang dilihat itu, saudara. Termasuk cara kita menghadapi tantangan, cara kita menghadapi ketidakpastian. Iman yang seperti itu akan memberi keberanian dan ketekunan. Gagal, mulai lagi. Jatuh, bangun lagi. Kan gitu, saudara. Kenapa orang ketika gagal lalu menyerah, saudara? Ya karena belum lihat sesuatu yang di masa depan. Saudaraku, banyak orang Kristen hari ini gampang menyerah, saudara. Karena itu tadi, ada jarak antara dirinya dengan masa depannya, saudara. Ya sudahlah, bye. Kirim salam ya, gitu loh, saudara. Nggak mungkin lah gegapai, nggak mungkin. Tapi orang sudah melihat masa depannya karena dia tarik ke sini walaupun mungkin masih jauh. Dia akan bergerak sesuai dengan keyakinan itu, saudara. Dia akan menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Dia akan menghadapi ketidakpastian. Dia akan diubah cara hidupnya hari ini melangkah, saudara. Makanya nggak males-malesan, nggak ogah-ogahan, saudara. Kenapa sih kamu masih tetap mencintai dia? Karena aku yakin dialah yang dari Tuhan, gitu loh, saudara. Kalau memang itu adalah dari Tuhan, ya, tapi jangan kadang-kadang mengada-adakan, saudara. Contohnya gini, saudara, kadang-kadang kita memang mengada-ada. Kalau itu adalah ukuran dari Alkitab, firman Allah, itu adalah yang Tuhan janjikan. Tapi ingat, walaupun kau percaya sepercaya-percaya, tapi itu tidak sesuai Alkitab, percayalah, saudara, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya, walaupun kau yakin. Saudaraku, kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, harus sesuai dengan kebenaran firman. Nggak nabrak firman, saudara. Makanya saya katakan tadi, bacalah Alkitab. Bertumbuhlah imanmu lewat Alkitab. Maka ketika engkau yakin dan melihat sesuatu, kejar, buru, saudara. Sebelum engkau menemukannya, jangan pernah berhenti. Dan kalau betul itu dari Tuhan, engkau tidak malas-malesan. Engkau tidak akan pernah ngeluh ketika tantangannya semakin berat. Engkau tidak akan berhenti sekalipun rintangannya semakin banyak. Karena keyakinanmu itu mewarnai jalan hidupmu. Termasuk ketika engkau menghadapi ketidakpastian, saudara. Orang-orang sukses di dunia ini pun melakukan itu walaupun mereka nggak percaya Yesus, saudara. Mereka lakukan itu walaupun mereka nggak percaya. Siapa lagi kita seharusnya. Jadi iman mempengaruhi cara kita menjalani hidup sehari-hari, saudara. Termasuk cara kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Iman memberikan keberanian dan ketekunan karena sudah melihat, saudara. Karena sudah melihat. Mungkin ada banyak hal yang kita harapkan dalam hidup ini, saudara. Mari landasi itu oleh karena Anda percaya kepada Tuhan. Nggak usah mikir, saudara, tentang Tuhan. Tuhan itu nggak usah dipikirkan, saudara. Diyakini saja. Diyakini saja. Kalau kita pikirin nggak usah percaya, saudara. Yakini saja Tuhan itu. Nah, masalahnya untuk bisa seperti itu harus bertumbuh iman kita, saudara. Jangan begitu-begitu terus. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus. Orang yang bertumbuh dalam pengenalan Yesus apa, saudara? Tadi Pak David sudah bersaksi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Lakukanlah, saudara. Bacalah Alkitab setiap hari. Renungkan dan lakukan itu. Beribadahlah setiap minggu, setiap hari Minggu jam 8, saudara. Itu salah satu orang bertumbuh loh, saudara. Kalau Anda malas-malasan ke gereja, itu nggak bertumbuh. Itu sederhananya begitu, saudara. Kalau Anda malas-malasan ke gereja, malas-malasan baca Alkitab, jangan dibilang, jangan samakan saya dengan pendeta, Pak. Bukan soal pendeta, bukan. Bukan, saudara.
Kita kadang-kadang begitu. Siapa yang ngomong pendeta? Ya jangan samain kita dengan pendeta lah Pak. Itu pendeta kan memang harus begitu. Kita kan ya enggak loh saudara. Kalau mau bertumbuh, orang bertumbuh itu komitmen saudara. Tepat waktu. Itu orang yang bertumbuh. Nggak usah berbeli-beli. Oh, aku akan enggak. Yang sederhana baru nanti Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Iman yang kokoh adalah iman yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Bacalah Alkitab, bertumbuhlah, lakukan itu. Maka apapun harapanmu ke depan, engkau tidak akan pernah berhenti sebelum engkau mengalami itu. Karena engkau sudah melihat sesuatu yang belum terlihat di depan. Itu hanya bisa apabila iman kokoh di dalam. Mari kita berdoa.